Monsinyur Gabriel Manek, ya. Walaupun belum diresmikan sebagai beato ataupun santo, tetapi kemudian mulai banyak orang yang berdevosi secara pribadi. Maka kita lihat juga kata-kata terakhir atau pesan terakhir dari Monsinyur Gabriel Manek ini. Pesan terakhir menjelang berpulangnya Monsinyur Gabriel Manek SWD ke rumah Bapa, kemudian disampaikan secara pribadi kepada Ibu Ann Dwainel, ya, yaitu keluarga yang kemudian mendampingi dan merawat Monsinyur sampai akhir hidupnya. Jadi mulai beliau sakit sampai kemudian akhir hidupnya. Kata-kata terakhir itu adalah, jagalah api yang sedang menyala ini. Yesus harus diwartakan. Misi harus selalu dilanjutkan. Jadi kalau kita lihat kata-kata terakhir Monsinyur Gabriel Manek ini juga mencerminkan satu latar belakang bagaimana beliau adalah seorang imam misionaris SWD, ya. Jadi sungguh-sungguh gema yang kemudian bergaung adalah sungguh-sungguh kerinduannya untuk terus bermisi. Kita lihat satu persatu kalimat demi kalimat dari pesan terakhir Monsinyur Gabriel Manek, ya. Kita juga mencoba mencernanya dalam terang kitab suci dan juga dalam terang gereja dalam katekismus gereja Katolik. Kalimat pertama dari pesan terakhir Bapak Uskup Monsinyur Gabriel Manek ini, jagalah api yang sedang menyala ini. Jadi ketika merenungkan kalimat pertama dari pesan terakhir beliau ini, saya teringat kemudian dari kata-kata Tuhan Yesus, sabda Tuhan Yesus sendiri dalam Injil, yaitu mengenai api. Dalam Lukas bab 12 ayat 49, Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Jadi inilah kehendak Tuhan di balik kata-kata terakhir yang diungkapkan oleh Monsinyur Gabriel Manek. Sesungguhnya apa yang diungkapkan beliau ini juga ada dalam Injil yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus telah melemparkan api ke bumi dengan kedatangannya, dan Tuhan Yesus menghendaki agar api itu tetap menyala. Kata-kata Monsinyur ini, jagalah api yang sedang menyala ini. Mari kita lihat apa yang menjadi penafsiran gereja terhadap sabda atau firman dari Tuhan Yesus ini, yaitu mengenai melemparkan api ke bumi, dan juga Tuhan menghendaki supaya api ini telah dan tetap menyala. Kita lihat dalam katekismus gereja Katolik 696. Api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Nabi Elia yang tampil bagaikan api dan perkataannya bagaikan obor yang menyala. Kitab Sirat bab 48 ayat 1. Dengan perantaraan doanya menarik api turun atas kurban di Gunung Karmel, lambang api Roh Kudus yang mengubah apa yang ia sentuh. Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, Lukas bab 1 ayat 17, mengumumkan Kristus sebagai Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Lukas bab 3 ayat 16. Mengenai roh ini Yesus berkata, Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Lukas bab 12 ayat 49. Dalam lidah-lidah seperti api, Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pentakosta dan memenuhi mereka. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 3 sampai 4. Dalam tradisi rohani, lambang api ini dikenal sebagai salah satu lambang yang paling berkesan
mengenai karya Roh Kudus. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika bab 5 ayat 19. Jagalah api yang sedang menyala. Api ini merupakan lambang dari Roh Kudus. Sebagai imam SWD, ya tentunya juga sebagai satu serikat Sabda Allah, ya, serikat misionaris ini juga mempunyai devosi yang khusus kepada Roh Kudus. Maka dalam hal ini Monsinyur Gabriel Manek sungguh-sungguh menyadari akan peranan Roh Kudus ini, akan kehadiran Roh Kudus seperti api yang membakar pada hari Pentakosta, yang turun atas diri para rasul seperti lidah-lidah api yang menyala-nyala. Demikian juga kita membutuhkan Roh Kudus. Kita bergantung kepada Roh Kudus. Jagalah api yang sedang menyala ini. Kalau kita sebagai orang-orang Katolik telah menerima Roh Kudus pada saat kita dibaptis dan pada saat menerima sakramen Krisma, maka satu poin penting dari pesan Bapak Uskup Monsinyur Gabriel Manek ini, agar kita tetap berusaha menjaga api Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, supaya terus menyala-nyala dalam diri kita dan jangan sampai padam. Kita sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus, baik secara hidup rohani, hidup sehari-hari, ataupun juga dalam segala pelayanan, dalam segala aktivitas kita. Ya, jadi sungguh-sungguh satu ketergantungan yang total kepada Roh Kudus, dan kita mohon rahmat Tuhan, juga bantuan doa dari Monsinyur Gabriel Manek, supaya mendoakan kita, supaya api Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yang telah dilemparkan oleh Tuhan Yesus dalam hati kita ini, supaya tetap menyala-nyala.